ننعلها بدءا أول بدء أول بدء ذي بدوء. ولا أنسى أن أقول شكرا جزيلا على هذه الفرصة الغالية، مثلها كمثل اللؤلؤ الذي تلألأ ويتلألأ، وكان تلألؤها أطيب من تلألؤ اللؤلؤ والمرجان. أيها الأساتذة والأساتذة أسعدكم الله. قبل أن أقرأ سلسلة البرامج في هذه الفرصة الغالية، اسمحوا لي هنا لأن أعرف نفس المتكلم في هذه الساعة السعيدة. كان المتكلم اسمه أحمد جنيدي، ولد هو في سفر التاريخ 5 من يناير سنة 1975 ميلادية. وأما سلسلة تربيته، كان هو العالم في كلية علم الحديث وتعليم الإسلام بجامعة الإسلامية مدينة. كان هو الماجستير بجامعة الأزهر دار العلوم مصر. وكان هو الدكتور في علم التفسير والحديث بجامعة رياض السعودية. وأما الآن كان هو مدير معهد الاتحاد جامعة سامبانج، وكان هو المحاضر في جامعة الرحمة سورابايا. أيها الأساتذة والأساتذة أسعدكم الله. وأما البرامج التي ستسير في هذه الساعة السعيدة، الفقرة الأولى يعني الافتتاح، الفقرة الثانية التوجيهات والإرشادات، الفقرة الثالثة الموعظة الحسنة يعني التوصية الدينية، الفقرة الرابعة الاختتام يعني قراءة الدعاء. اختصارا للوقت، هيا بنا نفتح لقاءنا في هذه الفرصة الغالية والساعة السعيدة بقراءة أم القرآن. عسى أن يسير هذا البرنامج سيرا حسنا على هذه الصالحة. الفاتحة. الفقرة الثانية التوجيهات والإرشادات من قبل رئيس قسم التربية والتعليم من المؤسسة المنورة الإسلامية بابكسن مادورا، المكرم الأستاذ ولدان محمود، فليتفضل عليه مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama jazakumullah khairan atas kehadiran ustaz-ustaz semua dan
Ahmad Junaidi MA, Dr. Ahmad Junaidi MA dari mudir dari Al-Ittihad Camplong. Beliau adalah salah satu inspirasi anak pribadi. Terus terang anak pertama kali bertemu dengan beliau waktu anak kelas 1 atau kelas 2 SMP. Kebetulan anak remaja Masjid Al-Munawarah dan masuk bimbingannya dari Al-Fadhillah Ustaz Ahmad. Dulu di sini di Masjid Al-Munawarah tiap bulan Ramadan ada kegiatan iktikaf dan anak kebetulan ikut dulu itu. Kalau tidak salah tahun 98, 99. Dan salah satu pembicara yang kami hadirkan di situ adalah Al-Ustaz Dr. Edi. Dan insya Allah beliau waktu itu masih mahasiswa di UIN di Madinah. Dan beliau sangat banyak memberi motivasi pada kami masalah-masalah kebaikan, masalah-masalah din yang waktu itu ilmu sangat jarang mungkin di sini, dan beliau jadi pembuka bagi kami untuk menuju kebaikan. Insyaallah mudah-mudahan jadi amal pemberat Ustaz nanti beliau bisa insyaallah. Dari sana adalah anak lama ketemu dan baru dipertemukan kembali setelah beberapa tahun. Beliau Masya Allah sangat banyak membawa perubahan bagi kami di remaja Masjid Al-Munawarah. Makanya sangat senang sekali beliau mau mengabdi untuk kehidupan keagamaan di Pamekasan khususnya dan Madura umumnya. Bahkan beliau sudah ke nasional Insya Allah. Dan dari kebaikan ini anak pribadi ingin membawa kebaikan ini untuk Yayasan Al-Munawarah secara umum. Makanya Yayasan Al-Munawarah berinisiatif untuk mengadakan kajian bulanan buat ustadz-ustadz dan para karyawan. Mudah-mudahan ilmu beliau bisa membawa perubahan lebih baik bagi kita semua. Insya Allah di sini sudah baik, mudah-mudahan jadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita pernah bertemu dengan beliau dulu, kemudian vakum. Anak sangat berharap ke depan kegiatan ini menjadi rutinitas yang baik buat kita semua. Dan alhamdulillah juga untuk kajian bulanan rutin Yayasan Al-Munawarah ini sudah ada kepanitiaannya. Mudah-mudahan dengan kepanitiaan ini bisa menjadi rutinitas bulanan yang tidak putus seperti yang kemarin. Dan insya Allah Ustaz nanti setiap bulan kami akan informasikan masalah tanggalnya, dan insya Allah awal bulan nanti dari panitia menghubungi antum Ustaz. Mudah-mudahan ke depan jadi lagi. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan pada awal pertemuan ini. Mudah-mudahan ke depan pesertanya lebih baik lagi, lebih lengkap lagi, karena kebetulan dari beberapa guru izin tidak bisa mungkin karena ada beberapa hal, ada halangan. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih lengkap lagi dan lebih baik. Itu dari kami mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ada yang lupa dari yayasan, ada banyak yang bisa hadir. Dari ketua yayasan, beliau safar ke luar kota dan beberapa pengurus juga qadarullah tidak bisa hadir karena ada halangan. Itu mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أقول شكرا جزيلا لأستاذنا الكرام ولدان محمود. الفقرة الثالثة يعني الموعظة الحسنة، أعني التوصية الدينية التي سيقوم بها الدكتور أحمد جنيدي الماجستير، فليتفضل عليه مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Pertama mohon maaf, ini suaranya sedang tidak terdengar. Baik, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wasahbihi. Pengurus yayasan, ustaz-ustaz sekalian rahmat Allah. Berada di Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah SAW, mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk melahirkan generasi muda yang bisa kita percaya. Karena kata hadis Nabi itu dari 100 orang mungkin yang akan jadi orang benar-benar kuatnya cuma satu. An-nasu ka'ibul mi'ah. Manusia itu seperti 100 ekor unta. Dari 100 ekor unta itu hanya satu ekor la takadu tajidu fiha rahilah, yang siap memikul beban bawa banyak jarak jauh. Sehingga salah seorang ahli pendidikan juga mengatakan kalau bisa berhasil 1% saja yang jadi rohilah, yang siap memikul beban seperti onta tadi, itu sudah luar biasa. Kalau jumlah semua siswa berapa? 800. 1%-nya 8 jadi rohilah semua. Yang siap memikul beban-beban risalah Islam ini, itu sudah dicukupkan dari 1000 di 10 tuh, berapa banyak ya? Cuma untuk sampai jumlah ini 8 yang jadi rohilah kan juga tidak mudah. Walaupun kelihatannya sedikit. Malah yang banyak, saya baru kemarin juga ketemu wali santri. Kok Ustaz, anak-anak Islam mondok nggak ada bekasnya? Saya kira kondisi seperti ini banyak di banyak tempat. Ketika di pesantren dengar azan ke masjid, begitu di rumah nggak ke masjid. Padahal Allah yang di pesantren dengan Allah yang di rumah kan sama. Ada yang bilang, wah di sana takutnya setan yang di rumahnya lebih hebat. Nah, ini yang pentingnya Bapak Ibu sekalian ya. Kita kan ada dalam ekosistem pendidikan kan ada 3 unsur. Ada kita para pendidiknya, para guru, murabbinya, muallimnya, ada kurikulum al-manhaj, ya. Dan yang ketiga ada lingkungan. Ya. Walaupun dari ketiga hal itu yang nomor 1 tetap kitanya, pendidiknya, kuncinya di kita. Ya. Walaupun kurikulumnya bagus, fasilitasnya bagus, kalau gurunya melempem, berat. Ya. Jadi memang dari 3 komponen tadi terberat ada pada kita para guru. Kalau ternyata kita tidak dapatkan rohilah tadi, 8 orang yang berkualitas kuat, seperti surat Al-Anfal, al-ana al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Allah sudah ringankan, ya. Dan Allah Maha tahu kita ini memiliki kelemahan. Jadi kalau dulu 1/10 orang itu awalnya nggak boleh lari, 1/10. Kalau pokoknya nggak boleh lari. Ke belakang semakin kualitas iman menurun, 1/2 nggak boleh lari. Jadi kalau musuh kita 2 kali lipat, itu tidak boleh lari. Dianggap dosa besar kalau kita lari kalau 2 kali lipat musuhnya. Jadi, artinya berarti kalau kualitasnya menurun, ya dibandingkan 1%, harus ditambah jumlah. Rohilahnya mungkin tidak sekuat rohilah yang dulu kan, karena kualitasnya, karena itu jumlah yang baik harus ditambah yang lebih kuat. Jadi umpamanya tadi 800, 8
paling tidak ada 16 lagi anggota lipatannya yang siap nanti menjadi ya penari yang lain yang lebih lagi. Jadi kalau di sekolah kita ada 16 yang baik-baik jadi pelopor, insya Allah ada yang lain kan. Masalah sekarang kadang begini, permisif anak-anak kita juga gak enak kalau teman sekelas, terutama di asrama. Kalau sama adik kelasnya tegas, keras, kalau sama temannya dia. Artinya kualitas kita yang semakin menurun memang menuntut jumlah yang banyak. Kemarin di khutbah Jumat saya menyinggung bahwa kelahiran Rasulullah SAW itu memerdekakan. Baru lahir Thuwaibah al-Aslamiyah langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab. Jadi belum jadi apa-apa Nabi, baru lahir sudah memerdekakan seorang manusia. Jadi Thuwaibah ini budak dari Abu Lahab, menyusui Nabi, terus dia cerita kepada Nabi bahwa anaknya Aminah Muhammad sudah saya susui. Saking senangnya dibebaskanlah Thuwaibah. Ini kita para guru bagaimana nih kurikulum merdeka bisa melahirkan orang yang merdeka. Untuk kita bantu. Baik, kita kembali dulu memang tugas Rasulullah. Ya. Rasul diutus oleh Allah sebagai minnah. Minnah atau minhah anugerah. Laqad manna Allah telah memberi anugerah minnah. Jadi diutusnya Rasul setelah 3000 tahun doa Nabi Ibrahim. Ya, jaraknya 300 tahun, 3000 tahun dari doa Nabi Ibrahim sampai lahirnya Nabi kurang lebih 300 tahun. Jadi kita sadari betul, yakin betul lahirnya beliau, hadiran beliau di tengah-tengah umat akhir zaman ini adalah minnah, anugerah. Ya, anugerah. Saat itu jahiliyah luar biasa. Yang namanya mabuk-mabukan sudah mungkin belum separah sekarang, tapi kita mulai dengar sekarang ya. Ada yang mabuk-mabuk kemarin itu videonya merusak. Perzinahan ini sudah ada LGBT, pintunya sudah dibolehkan. Jangan-jangan Istiqlal nanti ramah LGBT. Nah, kalau sudah itu pintu masuknya fahisyah coba. Ma dhahara minha wa ma batan. Fahisyah perbuatan keji, zina dan sejenisnya. Sekarang bisa kita tonton ma dhahara yang nampak di jalan, ma batan yang bersembunyi dalam. Oh, bukan tafsir Pak. Yang keluar adalah gambar-gambarnya. Gak usah nyari, datang sendiri. Tapi kemarin kita saya buka aplikasi tafsir, keluar yang itu. Kadang diklik loh. Ya, apa-apa saya teman yang lain, aplikasinya yang berbayar yang premium ini, nggak didatangin iklan. Bapak Ibu, rahmatullah. Untuk tantangan tersendiri bagi kita, jahiliyahnya. Ya, kalau ada yang mengatakan jahiliyah itu masa sebelum Nabi, tapi kan perbuatannya, tingkah lakunya, perilaku kan berulang. Ya, berulang. Kalau dulu perempuan jahiliyah biar dilirik pakai gelang di kakinya. Kalau di kita kan sapi ya, ngomong. Sekarang kita baju akhirnya dipakai, pakai ham, ya itu kan upaya-upaya melirik yang menarik orang. Ya, itu harus kita sadari, yakini, imani bahwa kelahiran Rasulullah SAW adalah jinnah tersendiri. Apa namanya? Anugerah luar biasa. Bagaimana Rasulullah kalau awalnya sempat bingung ya, bahwa jadaka bolan. Di sini bukan Nabi sesat, alhamdulillah Nabi sesat. Kalau di sini aja bingung. Jadi dolal dalam bahasa Arab ada sampai 7 arti.
Jadi kullu bid'atin dhalalah, yang mana yang dhalalah? Bisa artinya kafir, musyrik, bisa artinya salah, khotok. Dhalal tidak harus selalu sesat artinya. Lupa. Kenapa bukan harus dicatat? Anta-billah ihdahuma. Kalau dia lupa, fatudzakiru ihdahuma al-ukhra, yang lain ingatkan. Jadi dhalal tidak harus selalu artinya sesat. Jadi kullu bid'atin dhalalah, ya bid'ah yang memang tidak ada contohnya, mengada-ada. Itu yang dhalalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi anugerah ini berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam sejak ribuan tahun yang lalu. Begitu Rasulullah SAW diutus, ya, jahiliyah itu perilakunya mulai beliau hilangkan. Sehingga kita perlu mengenal jahiliyah itu, mengenal, bukan harus meragukan, tapi mengenal apa itu jahiliyah. Kata Al-Quran ada hukum jahiliyah, hukum jahiliyah. Ada hamiyah jahiliyah, fanatisme jahiliyah, ya, tabarrujul jahiliyah, lenggak-lenggok jahiliyah, dhannul jahiliyah, persangkaan jahiliyah. Ini harus kita kenal untuk kita ingatkan anak-anak kita. Khalifah Umar pernah mengatakan kalau Islam ini generasi mudanya tidak mengenal jahiliyah, ya, maka akan rusak dari dalam bangunannya. Beliau adalah bisyaratu Isa, sini ya. Dakwatu Nabi Ibrahim, jadi kelahiran Nabi Muhammad itu panjang sejarahnya. Sejak doanya Nabi Ibrahim, wa bisyaratu Isa, kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa. Wa ru'ya ummi, beliau sudah bermimpi sebelum lahir, sebelum melahirkan. Ya. Wa kadzalika ummahatun nabiyyin yarayna. Semua ibu-ibu para nabi itu bermimpi sebelum melahirkan. Jadi anugerah luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Kelahiran Rasulullah SAW bagi kita adalah penyelamat manusia dari kegelapan ini. Ini doa Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ats fihim, ya Allah, utuslah dari kalangan mereka sendiri, bangsa Arab sendiri, bukan dari orang lain, seorang Rasul. Apa gembira? Mubasysyiran bi rasulin ya'ti, Nabi Isa sedang memberi kabar gembira. Jadi ahli kitab tahu betul, mengenal betul sifat-sifat Nabi SAW. Anugerah kalau kita beriman dan mengikuti. Sebaliknya, selanjutnya tugas Rasul adalah 3T ya, dalam surat Al-Baqarah. Mihnah, kalau tadi minnah anugerah, kalau mihnah profesi. Ikatan Dokter Indonesia, Al-Niqabah Al-Mihaniyah, organisasi profesi. Kalau di Mesir itu ada Niqabatul Atibba, ikatan dokter kalau kita. Ada Niqabatul Muhammin, penadi, advokat. Mereka pakai bahasanya, ya, Niqabah Mihaniyah, profesi Rasul, tugas Rasul terangkum dalam ini adalah 3: tilawah, tazkiyah, dan taklim. Kalau kita guru mungkin persentase taklimnya lebih banyak, ya, tapi tetap harus ada unsur tazkiyah. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, walaupun kita di kelas, ya, mungkin mengajarkan fisika, olah macam-macam yang tidak berkaitan langsung dengan yang matematika, tapi tetap ada unsur tadi. Mereka mengenal Islam dan terjauhkan dari jahiliyah. Ini mihnah tugas para nabi, para rasul, Rasulullah SAW. Pakai hak mihnah. Kalau pakai hak bencana, petaka, musibah kalau tidak ikut Rasul, tidak meneladani Rasul, itu akan menjadi mihnah, ujian, imtihan, ujian. Pakai hak menjadi petaka, musibah bagi kita. Karena
teladan yang paripurna, yang seutuhnya itu hanya ada pada Rasulullah SAW. Kata Imam Malik, siapa saja boleh terima dan ditolak pendapatnya kecuali Shahibah al-Qabr, penduduk kubur Nabi SAW. Jadi kalau kita sekarang ya boleh mengambil teladan, tapi yang sempurna tidak ada. Saya yakin di yayasan juga demikian, Pak. Mungkin ada tentang kejujuran, ini ada di sosok Ustadz siapa. Jadi sekarang teladan itu kolektif. Karena kalau satu orang pasti besok-besok akan kecewa. Kita memfigurkan siapa, yang lagi ramai kan Anies ya. Figur yang paling sempurna Rasulullah. Kalau manusia nanti besok-besok banyak tahu kurangnya, kecewa. Jadi untuk manusia jangan full 100, pasti ada kurangnya. Ya. Untuk manusia kita ada teladan itu di komunitas kolektif umat ini. Jadi hanya di yayasan saja. Oh, kalau disiplin ada di ustaz ini, kalau kejujuran ada di ustaz ini, kalau ini ada. Jadi kalau kita kumpulkan teladan itu ada, sehingga kemudian tidak fanatik, tidak figuritas. Juga mungkin di ibu-ibu juga begitu, di guru yang disiplin ada, teladannya ada, saya yakin. Kalau diberi reward itu akan ketemu. Ya. Jadi keteladanan kita sekarang itu bukan pada individunya, bukan figuritas. Ya. Baik, kita masuk. Kita sampai jam berapa, Ustaz? MC? Jam 11 ya. Kita masuk ke tema kita tadi saya kira pengantar. Rasul tadi kan taklim, tazkiyah dan tilawah. Itulah fungsi-fungsi kita sebagai guru murabbi. Beliau mendidik, kalau kita lihat dari segi tempat dan waktu. Saat beliau masih sulit 3 tahun pertama dakwah Syria, itu beliau sudah membacakan kan? Begitu Jibril menyampaikan Quran, beliau bacakan kepada para sahabat di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, Darul Arqam. Itu kan masa sulit. Walaupun kita membaca riwayat-riwayat bahwa banyak orang kafir musyrik itu yang nguping, terus tahu sebenarnya markas Rasulullah itu tahu, tapi karena mereka sejujurnya ya apa? Ada lagunya siapa? Pengagum diam-diam ke alamnya siapa? Jadi mereka nguping Rasulullah bacakan itu. Kadang ketemu sesama mereka pura-pura nggak tahu. Jadi kita yakin betul kekuatan Al-Quran. Ya. Di rumah Rasulullah, seperti ayat Al-Ahzab ya, wadkurna ma yutla min ayatillah wal hikmah fi buyutikunna, di rumah kalian istri-istri Nabi. Jadi tempat belajar itu, berdidik itu di mana saja. Bisa di sekolah tadi, rumah markas lah kalau itu ya, center begitu. Bisa di rumah-rumah istri-istri Nabi, tempat turunnya wahyu. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Quran dan hadis di rumah-rumah Nabi. Ya. Jadi rumah-rumah kita sejatinya sesungguhnya adalah sekolah-sekolah juga, tidak dibeda-bedakan. Walaupun sekarang kan sekolah formalnya iya ya, di kelas pagi, tapi ketika di rumah pasang kita ini istri Nabi. Mungkin kenapa yang dikubur itu di kamarnya Aisyah dan hanya 2 sahabat, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Utsman sudah dipakai, pada khalifahnya ada 4. Di kamarnya Aisyah itu yang jadi tempat dimakamkan Rasulullah. Maka dari sini juga kita bisa la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Jangan duduk di atas kuburan dan jangan salat menghadap kubur. Di masjid Nabi kuburannya di dalam masjid sekarang. Maksudnya menyembah kubur. Kalau sudah ada masjid terus bapak kuburan di depan orang juga nggak masalah ya. Di dalam masjid nggak mungkin menyembah kubur, masjidnya duluan. Lain
di mihrab ini kuburan terus baru bikin. Ini ada rumah kubur. Jadi saya kira perlu dipakai kalau tidak kalau bertanya masjid Nabi itu gimana kuburnya tidak tahu. Itu satu. Jadi Rasulullah SAW satu siang karena Bapak Ibu ya Rasulullah tidak begitu santai di kebun kurma yang di pagar. Beliau duduk kalau di tempat sekarang musim tembakau tempat taruh air namanya apa? Apa? Kan ada tempat yang tembakau ada bikin kayak sumur kecil ya, danau kecil pakai plastik apa namanya? Juga itu haut kolam. Jadi Rasulullah SAW duduk gerak-gerakin kakinya. Di pintu masuknya ada yang jaga. Kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas. Datang Abu Bakar, ya. Saya mau ketemu Rasul, tunggu, saya minta izin dulu. Setelah diizinkan Abu Bakar masuk, duduk di sebelah kanannya. Datang Umar, diberi izin, duduk sebelah kanannya lagi. Ketika Utsman datang, tidak sebaris tapi di sebelahnya. Kan malam ini kan. Jadi sebelah sini, Umar sebelah sini. Kemudian waktu Nabi SAW rukbatayhi, ini ada kalau Utsman. Ketika Utsman masuk, kan beliau kakinya di kolam itu diangkat bajunya sampai dengkulnya kelihatan. Makanya ada yang mengatakan betis bukan aurat. Itu Nabi kelihatan. Tapi begitu Utsman datang, dengkulnya ditutup. Kenapa? Masa saya nggak malu, malaikat aja malu sama Utsman. Jadi ini ditafsirkan oleh para ulama bahwa Utsman memang kuburannya nanti nggak asli aja. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, rumah-rumah kita adalah tempat belajar. Jadi lingkungannya tidak hanya di sekolah formal saat ya di kelas. Rasulullah melakukan pendidikan itu, ya pengajaran itu, ya di sekolah jadi senternya, di rumah, ya di masjid. Fi buyutin arinallah antur fa'af, ya wa yudhkaru fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah, di masjid. Kalau dalam ilmu hadis ada namanya hadis mushaf. Ada hadis ihtaja Rasulullah SAW. Rasulullah membuat tenda saat i'tikaf. Ada yang salah baca ihtajama. Nabi berpegang di masjid, melakukan pegang di masjid. Dulu bisa bayangkan Bapak Ibu, nggak ada bahasa Arab itu nggak ada titiknya. Nggak ada titiknya ya Pak. Man shoma Ramadan, yang berpuasa Ramadan, kemudian diiringi sitan min Syawal. Tulisannya kan sin, kan gitu Pak ya. Ada yang salah baca karena nggak ada titiknya. Wa atba'ahu syai'an min Syawal. Nggak ada titiknya sampai ditemukan oleh siapa? Titik Pak. Sama ya, yang menemukan titik. Abdul Aswad Abu Ali. Jadi dulu nggak ada titiknya Pak. Kita ada titiknya, dah makanya kan nggak bisa baca juga. Karena orang dari Arab luar Arab masuk Islam kan salah-salah baca, dibuatlah titik. Setelah ada titik nggak bisa baca juga, kita yang gundul, dibuatlah harokat oleh siapa tuh? Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Ya, jadi sekarang kita sudah sangat mudah, cuma nggak sempat bacanya. Dulu nggak ada titiknya, sangat mungkin salah, namanya tasbih, salah baca. Bahasa dulunya orang yang salah baca namanya sohafi. Sekarang sohafi keren, wartawan. Bahasa udah berubah. Sohafi dulu orang yang sering salah baca, nggak keren banget. Sekarang bahasanya berubah, sohafi wartawan. Ya Bapak Ibu, ini Rasulullah di mana tempat ya. Juga waktunya beliau melakukan pendidikan ini di sepanjang waktu, di banyak tempat dan momentum. Sedang mungkin tadi, sedang safar juga melakukan itu. Kondisi dakwah, kondisi perang tetap tidak berhenti mengajar. Ya. Ya, ketika haji kan, sampai doa balas kan safar tetap tidak, jangan hanya boleh pandangan pertama, ya kan? Jadi Bapak Ibu dan Rasulullah SAW dalam mendidik, mengajar ini tidak mengenal waktu, ya. Di banyak waktu, kesempatan, momentum, ya.
Kalau kita mungkin kewajibannya saat di sekolah kan, tetapi di luar itu tetap ya, kita punya kewajiban juga mendidik anak ideologi, anak biologis kita kalau gitu. Yang repot sekarang kadang anak biologis kita tidak menjadi anak ideologis kita yang banyak mewarisi Nabi Nuh. Jadi anaknya lawan bapak. Aku nggak tahu kalau di kiai itu ada biasanya satu anak yang nyeleneh, tapi tiba-tiba dia langsung jadi yang pimpin. Itu banyak cerita seperti itu. Nggak pernah ngaji, anak ini main motor, ini tiba-tiba ayahnya meninggal, ya ia meninggal, dia langsung takbir. Ini lagu nih. Nggak heran. Yang lain yang kuliah yang ini biasa, orang nggak heran. Orang kita ini senang yang khawarikul ada kan, yang tidak biasa. Satu SB3 biasa. Ini ada teman saya ceritanya, teman cerita. Siang belajar, besoknya udah pinter. Jadi nggak laku dulu. Siangnya belajar, tertidur, besoknya langsung pinter baca kitab. Nggak ada teori apa ini nggak laku. Masyarakat kita senang yang gitu-gitu. Kalau siapa bilang S1, S2 itu biasa. Masyarakat yang senang yang aneh-aneh, yang nggak masuk akal. Khawarij lil adah. Kalau ini kan guru-guru nggak payu, nggak laku. Cukup tidur, kesurupan setan, dia pinter. Yang ngomong setan yang ngajarin. Kemarin ada satu yang begitu. Ternyata dia sudah lihat makhluk Allah. Itu diwariskan dari kakeknya siapa itu. Terus sudah berapa kemarin sudah di rupiah di mana? Di Sampang katanya. Saya dicurigai di Sampang, saudaranya. Bukannya di rupiah syariah, dikasihnya Cimat. Saya sudah curiga ke Sampang. Sampang curiga. Apa namanya dalam tauhid itu? Kalau sihir, di mana sihir? Istilahnya apa? Apa? Ibu. Sihir, kadang dikirim lagi. Kalau sekarang alhamdulillah ajaran dulu itu pembungkusnya yang ngirim sana dibalas kirim, ketemu di atas keluar cahaya. Itu namanya apa dalam ilmu tauhid? Sihir di mana sihir? Ada istilahnya tuh, nusroh. Ya. Sihir di mana sihir? Ciman di mana ciman? Ya akhirnya nggak betah, hanya kurus, suruh baca Quran susah. Insya Allah yang sini hadir nggak ada yang kata warisan ya, warisan makhluk doa itu repot. Sampai saya dengar cerita ada yang 3 hari itu mati suri karena belum nemu nih yang mau diwariskan ke anaknya belum nemu. Seperti mati tapi mesti dipertahankan oleh makhluk halusnya 3 hari. Nyiksa. Ya, ini Bapak Ibu rahimahullah yang dirahmati Allah. Ya itu, kita memang di masyarakat kita ya senang yang seperti itu. Tapi alhamdulillah ya dengan mulainya pendidikan ini sudah kayak Jarok sudah mulai. Ya, Jarok itu kan dulu kan seperti dulu orang pintar, minta didoakan sebenarnya. Pergi ke orang pintar, berarti yang lain boleh banyak. Alhamdulillah berkurang sekarang. Hal-hal yang mistis-mistis yang kira-kira sudah tidak masuk akal sudah berkurang. Tapi tantangan kita sekarang juga banyak yang lainnya tadi. Akidahnya oleh dirusak juga tadi, toleransi kebablasan. Baik, beliau dalam mendidik ini tidak harus terus-terusan juga, sering menghindari bosan dan semu. Oh, anaknya jam pulang diceramai ya, bukan begitu kan? Tidak harus diceramai terus. Ya, Rasulullah di sini ya, kayak tidak mau tiap hari kalau hataan umil lagu malal itu bosan. Jadi ia tak khawwaluna Rasulullah menyerang sering tidak harus tiap hari juga tapi seringnya diingatkan itu tetap. Kalau hadas sa'amah khawatir bosan. Kalau ini model Ustaz diceramain aja anaknya, tidak ada model-model lain. Kalau kita sekarang kan sudah banyak sarana, kita ajak jalan dan sebagainya. Dari segi model atau metode pengajaran
ada bentuknya klasikal atau halakoh. Ini biasanya dikerjakan Rasulullah dalam kitab Yaumiyah Rasul. Keseharian Rasulullah itu biasanya ada jam-jam sekitar 8, 9, sampai 10 jam. Itu memang ada kelasnya. Di masjid biasanya muridnya itu sahabat-sahabat yang masih muda yang belum kerja. Ya mirip kita sekarang lah. Bapak ibunya kan sibuk kerja, ya kan? Bapak ibunya sibuk kerja, jadi Hatta Umar sendiri mengatakan syaghalna, ya, kami disibukkan dengan ya, transaksi di pasar. Maka yang belajar anak-anak kami Abdullah bin Umar sama sering banyak memberikan hadis banyak. Abu Hurairah karena enggak tinggal di masjid, akselerasi masuk Islam tahun ke-6, hanya 4 tahun menjadi sahabat paling banyak hadisnya karena tinggal di masjid, akselerasi. Karena belajar kalau dulu di pondok berapa tahun pondok, semakin lama kayaknya bangga gitu. Padahal kan bukan masalah lamanya belajar, lama. Ya, ini akselerasi Abu Hurairah. Disebutkan dalam kitab Yaumiyah Rasul tadi itu biasanya antara jam-jam 8, 9 ini memang waktu ya seperti sekarang kita bilang tuh pagi untuk belajar. Itu rata-rata sahabat-sahabat muda yang menjadi muridnya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ya, sahabat-sahabatnya Moga. Ya, setelah sholat subuh, setelah sholat duha, qa'adu hilaton, duduk lingkaran-lingkaran ini majlis hadisnya, ini dibagi kelompok-kelompok. Yaqra'una al-Quran, yata'allamuna al-faraid, membaca Quran, belajar hal-hal yang wajib, bisa kefaraidatnya, hukum waris itu ya, sunnah-sunnah Nabi SAW. Ada yang bentuknya daurah, pelatihan intensif, itu yang rutin harian. Ada yang bentuknya pelatihan intensif. Ada dari luar kota Madinah datang tinggal di masjid 20 hari full belajar, kan daurah pelatihan intensif. Jadi ada yang rutin harian, ada yang sifatnya insidental, biasanya sahabat-sahabat yang jauh dari Madinah. Sengaja datang cari waktu khusus, ada yang ikut sampai 20 hari, 21 hari. Berikutnya ada yang sering kalau ceramah saya kira sudah sering, Pak. Saya kemarin membaca pekan lalu ya tentang khutbah pakai pedang. Rasulullah yang tadi al-asa, tongkat. Ada riwayat pedang, ada riwayat tongkat. Ada riwayat tombak rum. Jadi tidak fanatik tongkat, boleh yang lain. Maksudnya apa? Sebenarnya itu biar fokus. Dalam Syekh Son'ani dalam Subul Salam Syarah Bulughul Maram itu katakan sebenarnya berpegangan itu biar fokus, biar tidak banyak isengnya. Makanya kalau tidak ada tongkatnya, pegangan aja ke ujung. Katanya kata beliau pegangan di sisi-sisi mimbar. Yang jelas jangan salah paham, harus kompak, harus nanti masuk sini karpetnya harus semua. Karena ada di zaman dulu juga ada yang salah paham. Nahnu qaumun lana syaraf, kami ini bangsa yang mulia, kaum yang mulia. Shalla ilaina Rasulullah SAW, pernah Rasulullah SAW menghadap ke suku kami. Padahal maksudnya lafaz hadisnya begini, Rasulullah SAW meletakkan sutroh min anazah. Anazah itu semacam tongkat, jadikan sutroh. Dia pahamnya dengan hadis ini tidak mengalami kejadian langsung, dia rawi ya, periwayat hadis. Berarti kita ini kaum yang mulia. Rasulullah SAW berhadap ke suku ini. Nama sukunya Anazah Al-Anzi, mungkin pernah dengar ya. Kalau kemarin Salim Dausari, pemain Saudi, ditahan oleh Partai Pais Tongkol. Ya, kalau orang Madura Martin Pais, cukup Pais. Ngikutin bola juga Pak. Waktu di Madinah sama Sepatian Nasir saya satu tim, juara dunia. Ada fotonya, nggak bisa ditampilkan. Masih ada foto tahun 93. Ada virus dari keluarga
nonton, ada satu Bahtiar Nasir, saya kipernya. Mungkin kalau bisa ditampilkan di akhir saja. Tapi kalau depannya kalah, namanya juga sudah banyak ada yang keluar kan, timnya nggak kuat lagi. Bapak Ibu rahimahumullah, jadi salah paham terhadap hadis itu sudah dari dulu terjadi. Yang dimaksud Al-Azhar tadi tombak, dia kira nama kaumnya. Dan mungkin jangan salah paham lagi, Rasulullah sutrohnya dari tombak, datang ke Masjid Munawwarah bawa tombak, ini sutrohnya, rusak semua akan bersama kami. Ini sunnah. Waktu itu kan zaman Nabi tahan ya, ditombak ada masalah. Kalau sekarang ke masjid datang mengatakan ini sunnah, ditancap tombak rusak dimerintahkan, granit mahal-mahal. Ini Bapak Ibu sekalian ya, ceramah itu ya di macam-macam Rasulullah. Pernah Rasulullah berceramah membuat kami menangis, bergetar hati kami seperti orang ketika di Haji Badar ya, seolah-olah ini khutbah perpisahan. Diskusi tanya jawab. Oh, hadisnya panjang ya. Jadi ada sering ya diskusi Rasulullah dengan Mu'ad, hakullah ala ibad, apa hak Allah terhadap manusia, hak manusia kepada Allah. Kemudian kamu akan pergi di Yaman, di sana ada ahli kitab, apa yang kamu lakukan pertama? Diskusi. Ya. Pernah juga model lain pengamatan, ya. Langsung atau dalam bahasa kita lebih ambil motif. Ada satu kejadian peristiwa, coba dianalisa. Jadi momen-momen itu bisa jadi proses pendidikan. Tidak harus ketika di kelas kan. Ini sebenarnya kurikulum merdeka begitu kan. Tidak harus di kelas bisa moving kelas dan sebagainya. Kurikulumnya juga. Nah ini Rasulullah ketika di selesai sebuah peperangan, ada seorang ibu bolak-balik, ini korban-korban perang itu ditemukan anaknya. Dipeluk anak tersebut sampai nangis, netes air matanya jatuh ke pangkuannya itu. Kata Rasulullah kepada para sahabat yang melihat waktu itu, "Aqaruna hadhihi tarihatan waladaha finnar." Kira-kira ibu yang baru senang ini menemukan anaknya selamat, dia rela, dia tega nggak dia membuangnya kembali di kobaran api itu? Tentu tidak, Rasulullah. Ketemu bangkai, mau makan bangkai ini, gibah seperti ini, ya kan? Langsung dengan kasus-kasus. Ada lagi kambing muda yang sudah cacat. Ada yang mau ini nggak? Mau beli ini nggak, Rasulullah? Rasulullah, jangankan sudah jadi bangkai, masih hidup aja kami nggak mau beli. Begitulah dunia, tidak ada artinya di hadapan Allah. Jadi tarbiyah langsung ya, tarbiyah bil mauqif, pendidikan dengan pengamatan langsung. Nah ini kita kan sekarang banyak sarananya Bapak Ibu ya, harus melakukan model-model seperti itu. Saya kira kalau bicara sarana, kita sekarang ini apa hukumnya sarana? Hukum wasail. Ada yang kalau ada contohnya sarana zaman Nabi repot juga ya. Sarana yang tersedia waktu itu adanya apa? Selama bukan sarana yang jelas-jelas diharamkan, dilarang, berarti sarana tidak ada masalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sarana yang semakin mendekatkan kita kepada Allah. Wasilah. Sarana apa saja yang semakin mendekatkan kepada Allah, yang semakin memudahkan murid. Yang jelas bukan sarana yang haram ya. Ada foto sekarang lagi musim tembakau ya. Ini tembakau hukumnya haram, rokok hukumnya haram. Kalau tembakau ini hukumnya apa? Dijawab nanti dulu buat background foto. Ya, saya kira seperti rokok dan sebagainya tidak kotni ya, bukan langsung seperti homer, seperti ya apa Nabi itu jelas kotni pasti sudah. Ini kan masih diperdebatkan, namanya masih ada yang mengatakan makruh. Intinya bagaimana orang Pamekasan nanti? Ya kita carikan solusinya. Ini ada Ustaz dari Talamun. Di Talamun terkenal Said Yusuf.
dari Jawa Barat berbis-bis ya ziarah ke Talang nyebrang 10 menit, bisnya diparkir, tidak ada naik beca apa. Jadi penghasilan utama itu kan sudah berapa ongkosnya tiap hari bolak-balik. Saya pernah tanya waktu masih zaman kapal sebelum ada Suramadu, bis-bis ketemu. Gini Pak, apakah saya punya pesantren? Gini Mas, kalau 7 kali 8 kali ziarah Wali Songo itu insya Allah bisa haji. Ada keyakinan seperti itu. Jadi kalau ikut ziarah Wali Songo 7-8 kali nanti bisa haji. Saya pikir-pikir betul, berapa coba sekali ziarah Wali Songo? Ini kan paling nggak dia mampu, gitu kan? Nabung bisa. Waktu itu kan belum waiting list ya, belum menunggu seperti sekarang. Kalau bisa ziarah 8 kali, berarti dia punya uang, bisa berangkat. Nggak usah pakai dari macam-macam. Nah, ini katanya kalau ziarah Wali Songo dari Jawa Barat yang banyak. 7-8 kali nanti bisa berangkat haji. Ya, coba Ustaz dari Talang pulang ingin mau diadakan dianggap syirik atau ya timur tadi kok dijadikan tujuan jauh-jauh dari mana Jawa Barat, padahal katanya nggak boleh kecuali 3 masjid yang telah menentang orang Talang karena sudah jadi sumber pemasukan. Makanya nahi mungkar itu jangan mendatangkan mungkar sejenisnya. Kasihan, habis waktu kita. Nahi mungkar itu jangan mendatangkan kemungkaran yang sejenis. Umpamanya ditutup, nah ada ziarah-ziarah orang nggak punya pemasukan terjadi malah lokalisasi, bahaya. Harus ada solusi. Buka pabrik, tutup, buka orang kerja. Insya Allah nggak nolak. Kalau mencegah itu gampang, mau dari mimbar, haram, syirik, solusinya apa? Yang pertama protes kan? Makanya masyarakat itu pemimpin banyak masyarakatnya. Ketika mau dilaksanakan yang baik-baik, masyarakatnya nggak siap, yang pertama protes kan? Masyarakat. Jadi memang pahala ingkar mungkar besar, tapi juga tidak boleh sembarangan. Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi itu Rasulullah SAW menggunakan semua sarana yang ada ya, menggunakan sekarangnya. Rasulullah Khotob menggambar pakai tangan, memakai garis ya, di tanah pakai kayu dan sebagainya. Yang penting lagi ya, ini, menggunakan bahasa yang bisa dan mudah dipahami, dialek lahja yang sesuai dengan orang yang dihadapi. Karena baru pulang dari Arab, bahasanya Arab terus. Ada teman saya dari Sulawesi waktu itu berhenti di Jakarta, di Jakarta. Kita harus mengayasyah sehingga tidak bisa bertakayuf. Kita harus berinteraksi sehingga bisa beradaptasi. Gitu. Tapi istilahnya Arab semua, pendengarnya gitu. Karena baru pulang dari Arab, bahasa-bahasanya istilah Arab. Nah, itu penting kita dengan siapa ya berhadapan dengan ya kalau di kampus silakan menggunakan bahasa apa yang banyak sisinya itu kan bahasa yang keren-keren lah gitu ya. Di kampung ya biasa anak SD dengan anak kuliah beda ya. Penting juga dialek atau lahjah. Kalau di sini mungkin lo edi ya lo celo. Nah, tadi ngajar di mana? Ngajar di Bangkalan ngasih jeruk. Kata murid-muridnya, lo celo. Ya, di Bangkalan lo celo berarti nggak kecut. Wah, senang. Minta lagi besok dibawain. Padahal besok ini kecut kata gurunya, lo celo. Orang Pamekasan. Nah, itulah jadi dialek. Ini ada contohnya di sini. Ya, ada salah satu dialek. Laisa min birri. Ya. As-siyam fi safar, tidak termasuk kebaikan berpuasa saat bepergian. Itu adalah salah satu lahja Arab. Laisa minim birim. Kan kalau di ya Ustaz di timur lampu dibunuh lampu. Ya, bukan dimatikan, lampunya dibunuh. Gitu Ustaz. Ada bahasa
itu. Ya. Lampu dibunuh. Perhatikan. Ada lagi. Ini yang ke Kalimantan. Hati-hati kalau nanti pergi Kalimantan. Ini mungkin agak jauh sedikit ya. Katanya kalau jadi ustaz ceramah atau terutama ngobrol, jangan gunakan kata butuh. Perlu, jangan butuh. Ketahuan di jamaahnya. Butuh itu adalah fitrahnya laki-laki. Jadi kita sebagai kaum muslimin butuh untuk ketawa jamaah nanti. Butuh itu di bahasa sana adalah fitrahnya laki-laki. Baik, itu beberapa contoh yang beliau lakukan ya, baik metodenya, sarana yang dipakai, bahasanya juga. Ya, katanya Rasulullah berbicara mulai dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi, yang paling pintar, anak kecil juga saya bisa paham kan? Tidak mudah Pak. Ketinggian Ustaz itu katanya. Nah, tapi memang tidak mudah kan? Ini juga mengulang-ulang. Sesuaikan keperluan, jangan diulang-ulang terus juga orang bosan. Tetapi salah satunya tadi agar orang paham pelan-pelan dan diulang. Ya, antara semuanya. Kadang diulang 3 kali. Tentu di mana forumnya. Kalau kelas kita kelas heterogen, kalau kelasnya udah kelas pilihan, nggak usah diulang-ulang. Ya, kalau kelas akselerasi atau kelas unggulan biasanya kita sekali jelaskan. Tapi kalau kelasnya heterogen, mulai dari paling bisa sampai nggak bisa ya. Kadang perlu diulang. Saya pernah mencoba gitu ya. Pesantren itu ada yang satu keluarga pintar-pintar ya. Saya kasih soal jebakan, dia bisa jawab. Yang lain soal lulus-lulus juga bisa jawab. Ya, jadi memang tidak sama. Kalau kelas heterogennya capek antara mau menjawab target kurikulum atau memahamkan. Capek. Ya sudah, yang penting enjoy. Kalau anak sekarang ini enjoy Pak. Ya, dibuat senang. Karena sudah mau belajar tentang itu sekarang. Kemarin saya lihat TikTok ada sekolah-sekolah di Cina. Tadi Safil, ya, kok di kelas pada anak ngantuk lemes, capek di rumahnya main HP, jarang olahraga, mager. Akhirnya dia, kan dulu kita waktu SD Pak, zaman kita dulu senang dulu belum masuk kelas. Sekarang kan tidak ada. Anak-anak kurang sehat, kecil-kecil sudah cuci darah. Terus dia pelajari Imam Ghazali, ya udah kepala sekolahnya mimpin senam, Safi, apa ya. Ya, ternyata setelah itu lumayan, gairah belajarnya bertambah. Tidak lagi sering pegang HP di rumah. Ya, memang harus ada alternatif. Kalau kita bisa nyalakan saja, ya tadi hanya bisa melarang syirik, tidak ada solusi. Temu. Ya, ini perlu dicarikan solusinya apa. Yang Bapak Ibu tidak terang ya, tinggal paksa tadi. Saya nggak baca data, jadwalkan ya. Kontennya juga ya, materinya juga jangan terlalu berat, sesuai dengan kondisi audiensnya. Kok ini bapaknya hitam, ini kisahnya kan semua. Bapaknya hitam, ibunya putih. Kok anaknya hitam? Pokoknya kalau soal hanya dikiaskan aja atau coba kontak juga agak hitam putih Pak. Ya, judulnya kadang ada yang lain putih, ada yang lain. Cukup dengan isyarat. Al-labib yang fi'il isyarat. Orang yang cerdas cukup dengan isyarat. Ya, kontennya. Ini yang disebut dengan Rabbani. Nanti ada materi itu tentang Rabbani atau ta'lim, pendidikan yang Rabbani. Di antara arti Rabbani kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, alladzina yu'allimuna an-nasa sigharal 'ilmi qabla kibarihi. Rabbani kalau dia mengajar hamba-hamba Rabbani tadi, ya, itu mereka mengajarkan hal-hal sederhana sebelum hal-hal yang besar dan berat. Ya, itu
kontennya juga kita dengan sesuai ya, sesuai dengan yang Rasulullah tadi. Kemudian berikutnya memberikan kepercayaan ya, dan penerimaan dari diri sendiri. Ya, walaupun mungkin masih anak, tapi kita beri kepercayaan dia, maju tampil untuk menyampaikan pendapat. Ya. Kasusnya Asma ketika Rasulullah hijrah kan, itu kepercayaan untuk bagian akomodasi. Masih muda-muda, masih anak-anak. Jadi antara ya mendikte, mengarahkan dia, tapi juga diberikan stimulus-stimulus, saran-saran yang membuat mereka memiliki sikap rasa percaya diri. Jangan terus disalahkan biasanya. Nah ini salah terus, ini seolah nggak ada benernya. Ya diberi kepercayaan walaupun masih muda, masih anak-anak. Asma binti Abi Bakar ya, dalam peristiwa hijrah itu, kemudian juga ini Abdullah, anaknya Abu Bakar. Membanggakan peserta didik dan memanggilnya dengan panggilan penuh akal. Ya Allah, ya, anak itu diapresiasi maksudnya. Kalau dia terus terasa dekat, ini atau ini wali dia panggilan-panggilan yang merasa dekat. Ya, tapi tetap dia dijaga adab ya, agar tidak kelewatan kemudian dia kurang ajar ya. Dalam bahasa Arabnya istilahnya asyaja'ah al-adabiyah, berani tapi beretika. Kadang berani lupa etikanya, saking etikanya nggak pernah berani menyampaikan pendapat. Yang susah memang tekan-tekan gitu. Berani tapi beradab. Kadang terlalu beradab mundur jadi suruh nggak jawab, kan repot. Ya, jadi Bapak Ibu kan ngomong gitu. Asyaja'ah al-adabiyah, berani tapi beretika. Jadi kalau ada kesalahan, ya waktunya diberikan teguran, arahan ya ditegur dengan arah tersebut. Tadi yang saya sebutkan, jangan pandangan hanya pertama, tidak boleh pandangan kedua dan seterusnya. Ada sahabat yang sholat sampai salah-salah bulu, sholatnya patas gitu ya, belum lurus, diulang sampai 2 kali. Irji fasolli fa innaka lam tusolli balik. Kau belum sholat. Ini mungkin perlu kita perhatikan Bapak Ibu ya, anak-anak kita ini sholatnya, ya, wudunya masih sembarangannya. Perlu praktek diperhatikan betul. Pastikan air wudu sampai wailul lil aqab minan nar. Celaka mata kaki bagian gemuk ya, mata kakinya besar bawahnya enggak kena kalau cuma dilewatkan air kalau enggak diusap. Minan nar, terancam api neraka. Anggota wudu yang tidak terkena air tadi kan gimana? Syaratnya batal itu wudunya. Kemudian masih ada yang apa? Ketika sujudnya tangannya masih begini, bukan? Ya itu karena kebiasaan dengan yang tegur terus begitu. Ya saya kira perlu. Nah ini mengajar dengan cinta, mengajar dengan kasih sayang. Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, inni la uhibbu. Jangan terkesan kita ini sadis. Apa? Killer, gurunya killer. Gimana mau ada kedekatan kalau sudah dikesankan killer? Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, saya mencintaimu, saya ajari kamu setelah selesai sholat. Kata Allah, inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Saya sering ceritakan kalau masalah cinta atau kasih sayang ini seperti orang-orang yang mata klik loh. Kalau ngajak sholat di rumah-rumah itu kayak tulus betul ngajak sholatnya, nggak ngaruh apa-apa. Ayo datangin masjid kurun gitu kan. Walaupun kadang ada kisah cerita yang nggak pas juga, diceramain 1 jam rupanya sebelah masjid. Oh bapak nggak masjid itu diceramain keutamaan sholat jamaah di masjid sampai nangis orang itu. Tapi habis itu
nggak ke masjid juga. Sudah nangis-nangis, sudah ngerti, sudah semua, sudah tersentuh, tapi nggak ke masjid juga. Ternyata kita salah diagnosa, orang tadi salah diagnosa. Dia bukan tidak mau ke masjid, dia tidak tahu hukumnya sholat orang yang cercol. Dia geser, kelemnya bocor. Yang dia butuhkan, nah, diagnosanya nggak tepat. Diceramai berjam-jam nangis, tapi nggak ke masjid juga. Bukan itu masalah. Dia ingin banget ke masjid, tapi nggak tahu gimana caranya sholatnya orang yang cercol, yang geser. Katanya siapa Imam Malik punya sakit ini juga, geser, cercol. Kumaha hukumnya Ustaz? Iya, pada sholatkan masjid ya, tetapi geser, keluar terus. Itu yang dia butuhkan. Jadi kalau salah diagnosa, kalau tambah nangis, tambah sedih kan, pengen ke masjid tapi enggak. Wudu, bismillah, pakai pampers. Kalau enggak sholat deh. Bismillah. Jadi rahmah betul, tapi pas juga. Diagnosanya harus pas juga. Orang sudah tersentuh, tapi nggak berubah. Kemudian ada juga reward advancement, ya, penghargaan dan hukuman ini juga pernah dilakukan Rasulullah SAW. Yang mengambil tanah diancam Rasulullah, walaupun hanya sejengkal, memindahkan patok, ya, memindahkan patok bumi batas tanah, walaupun sejengkal nanti akan dikalungi pada hari kiamat 7 lapis tanah. Ada yang sudah pernah ibu bapak yang ke tambang batu bara. Saya tahun 2007 mungkin ke Kalimantan itu bukan tambang batu bara. Bannya aja lebih tinggi dari saya tuh, ban trailernya. Jadi memang tanah itu lapisannya kelihatan. Jadi dibilang sab'u aradin, 7 lapis tanah itu memang seperti kue lapis itu. Maknanya beda-beda. Dikalungi 7 lapis tanah walaupun hanya memindahkan 1 jengkal patok. Ini ancaman. Nah, begitu pula motivasi itu melihat hadiah tadi, memberikan pujian, ya, memberikan reward, ya, yang baik dan tepat. Pas ini slide terakhir, ini saya Rasulullah memberikan perumpamaan permisalan. Masa mungkin bila dia Qur'an Quran misrul utruj. Apa utruj? Kalau di Google dicari surah gambar utrujah itu mirip jeruk limau, ya, jeruk lemon yang kuning. Rihum al-tayyib, warungnya wangi, potong al-tayyib, rasanya juga enak. Itu mungkin yang rajin baca Quran. Kira-kira kita para guru menghatamkan Quran berapa kali? Langsung tanya muridnya, ya, muridnya nanti. Sahabat Abdullah bin Amr bin As, ya, memahami Rasulullah mengatakan Iqra'il Quran fi syahr. Iqra' maksudnya hatamkan Quran sebulan. Nah, sebulan. Tapi kalau sahabat dulu nawarnya bukan ke atas. Saya uang lebih cepat dari itu. Nawar, terakhir paling cepat 3 hari. Kalau kita nawarnya, boleh nggak 2 bulan? Boleh nggak 3 bulan? Nawar ke atas, sama nawarnya di bawah. Itu udah beda, Pak. Makanya kita nggak dipilih jadi sahabat, ya. Kita jadi orang sekarang, bukan jadi orang sahabat. Itu nawar ke bawah. Kata Pak buat sebulan sampai di batas 3 hari. Loh, katanya Imam Syafi'i waktu Ramadan khatam 60 kali, Imam Bukhari 60. Itu gimana? Dilarang 3 hari paling tidak. Berarti kalau itu 2 kali, pagi khatam, malam khatam. Gimana jawabnya, Ustaz? Rasulullah jelas-jelas melarang karena nggak akan dipahami kalau hanya subuh, isya.
maghrib selesai. Li'alla la yuqul Quran, kalau hal Quran dari hari itu tak dipahami, ada bunyi. Ya, ini bicara yang semangat ya. Dan ternyata di Indonesia ada sebenarnya di mana Pak? Temboro ya, di Jabodetabek juga ya. Tiap malam khatam Arabinya. Ya, ada masih di Mesir belum ada, di Indonesia. Mungkin perlu coba sekali-kali. Katanya ada pilihannya, yang 30, yang 20, yang 10, semalam ada pilihannya. Jadi masjid-masjidnya itu dipecah dibagi. Mungkin yang mau baru datang belajar ikut yang 10 juz. Besok coba yang 20. Hari ketiganya coba yang 30. Sekarang. Jadi kata ulama, kalau rutin tiap hari nggak boleh kurang dari 3 hari. Tadi karena ada suatu ilatnya tadi, Quran akan tidak dipahami. Tapi kalau sekali-kali Ramadan, di momen-momen tertentu, ya, hari Arafah, ya, Lailatul Qadar, Muharram, kurang bisa 3 hari nggak bisa. Riwayat-riwayat yang bisa dijumpai memberikan toleransi kalau tadi sebulan ya, ada sampai menyebutkan 60 hari, 2 bulan. Berarti sehari setengah juz. Insya Allah kalau rutin setengah juz, paling tidak mungkin kalau kita dulu usia 30 biasa meninggal 30 tahun rutin, berarti 2 bulan sekali hafal, setengah hafal. Walaupun tidak hafal tapi setengah. Kalau dia imam baca salah mungkin, oh kayaknya nggak begini. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, mislut tamrati, seperti kurma. Rasanya enak tapi nggak ada baunya. Kurma apa itu? Rutok ya. Rutok itu kan yang masih mentah itu kan nggak ada baunya, tapi rasanya sudah mulai enak. Wa masalul munafiqin alladzi yaqra'ul Qur'an, munafik yang biasa membaca Al-Quran seperti rayhana. Apa rayhana? Buah rayhana itu. Tadi juga apa ya? Atau belum siapa sih? Kalau dicari di Google surah rayhana, apa pun agak susah juga. Baunya baik, wangi, tapi ketika dimakan pahit. Apa? Buah apa kira-kira ini? Nggak dapat baunya wangi, pas dimakan pahit. Apa? Buah apa? Rayhana. Ya. Itu munafik yang ngaji, ada munafik yang ngaji. Sudah munafik nggak ngaji seperti Hanzalah. Hanzalah itu yang berduri, ya. Tidak ada wanginya, rasanya pahit. Berarti ini pasnya 11 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi suaranya tidak optimal. Ya. Saya berbilang katanya kalau pegang mix sehat, atau nanti kalau sampai rumah tadi sempat kayak demam gitu. Kalau pegang mix sehat, benar-benar sehat. Jazakumullah khairan wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الأساتذة والأساتذة أسعدكم الله. هذه هي الموعظة الحسنة من روح مربنا الدكتور أحمد جنيدي الماجستير. عسى أن يجعل الله هذه العلوم نافعة لنا في الدنيا والآخرة. آمين 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 يا رب العالمين. الآن أريد أن أعطيكم الفرصة للسؤال. يمكن من يريد أن يسأل فعليه الوقت. Ya, jadi mungkin yang mau bertanya saya sediakan waktu bagi Ustadz dan Ustadzah. Sebentar tadi rayhana di sini diartikan kemangi, kemangi ya, tapi rasanya
Kalau hafalan pari, gambarnya pari, ya. Ya, pari nggak ada baunya juga. Kalau pari kan pari. Bagi Ustaz yang mau bertanya atau Ustazah, Mafi Ustazah. Tapi siapa mafus? Bainahuma Ustazah. Mafi soal, mafi fulus. شكرا أستاذ سلام. الآن الفقرة الرابعة يعني قراءة الدعاء. أرجو من أستاذنا الكرام الأستاذ محمد رحمة فليتفضل عليه مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrul alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yarda. Bi jalali wajhika wa bi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfirna bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahwuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. أيها الأساتذة والأساتذة أسعدكم الله. هذه هي البرامج في هذا اليوم. أقول لكم شكرا جزيلا على حسن انتباهكم واستماعكم إلي وأطلب منكم العفو إن وجدتم الخطايا مني. أخيرا أقول لكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada foto. Wes mereka.